Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hari ini saya Nazriani Lubis kembali bersama Anda di UMN Channel Reaching Out to Public dalam program Bincang-Bincang Santai. Episode kali ini sangat spesial karena dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-91 organisasi Al-Jamiatul Wasliyah, kita sudah bersama dengan sosok tokoh, figur yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Pemirsa UMN Channel sudah bersama kita Bapak Dr. Andes Haji A. Muin Isma Nasution. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saya melihat dan informasi yang saya peroleh, walaupun Bapak sudah tidak muda lagi, tapi produktivitas dan mobilitas sehari-hari masih sangat aktif. Boleh sedikit cerita Pak, hari sekarang ini kegiatan Bapak itu seperti apa? Pada hari Iya, kegiatan Bapak sehari-hari apa ini sekarang? kegiatan saya sehari-hari, hari-hari belakangan ini sudah agak tenang sedikit. Oh iya. Karena saya pernah menjadi rektor di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2021 dan baru serah terima pada September yang lalu. Jadi dengan serah terima itu satu kesibukan saya yang selama ini secara rutin dihadapi sudah tidak selesai. Iya. Sekarang saya tinggal menghadapi yang diamanahkan kepada saya untuk mengurus Ma'had Tahfizil Quran Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Dipercayakan, tapi saya baru sebagai pelaksana Direktur Ma'had, karena saya ini termasuk salah satu pengurus yayasan. Dalam ketentuan pengurus yayasan tidak bisa menjabat operasional. Iya. Tapi karena belum ditemukan yang menjadi pimpinan atau mudir, maka saya diminta oleh yayasan untuk menangani sementara. Iya. Nah, itu. Oke, luar biasa ya Pak. Iya. Dan sebenarnya pemirsa masih banyak sekali pencapaian yang begitu cemerlang dari Pak Muin. Salah satunya beliau pernah menjabat Sekretaris Perwakilan Al-Jamiatul Wasliyah pada tahun 1964 hingga 1969. Kemudian beliau juga pernah menjadi Sekretaris Umum MUI pada tahun 1995 hingga tahun 2005. Dan pernah juga menjadi pengurus PPIPA ya Pak. Itu menjadi awal Bapak terlibat di organisasi Al-Jamiatul Wasliyah pada tahun 1960 hingga 1963. Dan masih banyak lagi, dan tentunya bincang-bincang santai ini akan menggali bagaimana nih Bapak bisa menjadi bagian penting organisasi Al-Jamiatul Wasliyah pada waktu itu. Bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya? Sebenarnya kalau ditinjau dari keluarga, ayah saya itu adalah pembangun Al-Wasliyah di tinjauan ujung Padang. Ya, beliaulah yang membangun madrasah Al-Wasliyah di sana. Ketika beliau dipindahkan sebagai kepala KUA dari tinjauan ke Negeri Dolo, Silokahean, kami ikut ke sana. Tetapi pada tahun 1950 ya. Tetapi pada tahun 1954 saya dibawa oleh kakak ke Serblawan. Kakak saya sebagai istri seorang polisi. Jadi waktu itu dibawa saya ke sana dan saya dimasukkan untuk belajar agama ibtidaiyah di Al-Wasliyah Serblawan. Sampai saya menamatkan tahun 1996. Saya ingin masuk PGA, tapi ayah saya tidak mengasih. Dia minta saya supaya terus berada di madrasah. Maka saya
minta untuk masuk Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah tahun 1957. Disinilah keterlibatan saya lebih banyak di Al-Wasliyah, ikut dengan IPA dan sebagainya. Sehingga akhirnya nanti waktu saya ke Jakarta untuk magang gitu kan, ke Jakarta, saya tinggal waktu itu di Jalan Sentiong, kantor perwakilan Al-Wasliyah di sana. Saya tinggal di situ dan rupanya beberapa tahun kemudian ketua perwakilan di sana, yaitu Bapak Ja'far Zainuddin, berkenan melihat saya, lalu dia minta saya terus tinggal di situ dan sebagai sekretaris perwakilan. Di samping itu kami juga di sana bergerak pada GPA, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Dengan kawan sana ada Bapak Abdul Karim, ya, Usman, ada Sa'dillah Mursyid yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara zaman Pak Harto, ada abangnya Hasbullah Mursyid, dosen, dan seterusnya. Ada juga Pak Saleh Muiz waktu itu di sana. Kami di sana menggerakkan GPA dan banyak terlibat dengan dengan pemuda-pemuda, gerakan pemuda yang ada, sehingga pada waktu kejadian 30 September kami semua yang bergerak di situ untuk menjaga kantor perwakilan Al-Wasliyah di Sentiong itu jangan diserang oleh PKI. Luar biasa ya Pak, Ya. perjalanan Bapak menjadi bagian Al-Jamiatul Wasliyah. Tadi Bapak ada cerita Bapak bersekolah di Madrasah Sanawiyah yang Jalan Ismailiyah. Ya. Sampai sekarang sekolah tersebut juga masih sangat eksis ya Pak. Boleh cerita Pak pengalaman Bapak waktu belajar di sekolah tersebut? Saya boleh dikatakan perintis kami ini di Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Ismailiyah. Perintis belajar pagi hari. Biasa yang ada di sana Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah sore hari. Jadi kami ada beberapa minta supaya pagi hari. Jadi kami perintisnya. Termasuk waktu itu teman saya yang pernah menjadi dosen di Al-Wasliyah juga, dan ulama, yaitu almarhum Ustadz Haji Abdul Muluk Lubis. Itu juga kawan dekat saya di Sanawiyah. Kemudian saya melanjutkan ke Al-Wasliyah ke Qismul Ali dari kelas 1 sampai kelas 2. Ya, di situ saya mendapat banyak bertemu dengan guru-guru saya yang semuanya barangkali ulama-ulama besar seperti almarhum Ustadz Arsyad Talib Lubis, almarhum Ustadz Adnan Lubis, almarhum Ustadz Abdul Wahab, almarhum Ustadz Mahmudin Syihabuddin, Mahmud Syihabuddin, almarhum Ustadz Rasad Yahya, almarhum Ustadz Hamdan Abbas, dan banyak lagi. Saya merasakan betul keberkahan para ulama-ulama tersebut karena dapat belajar langsung dari mereka, dan belajar dengan mereka itu rasanya sejuk. Dengan ilmunya yang mereka miliki itu rasanya sejuk dengan belajar dengan ulama-ulama tersebut. Jadi Bapak langsung menjadi murid pendiri Al-Wasliyah ya? Iya, alhamdulillah. Dan itu saya belajar di Qismul Ali Jalan Ismailiyah sampai kelas 2. Karena ada kejadian penting waktu kelas 2 Sanawiyah. Ya, kawan saya Abdul Muluk Lubis itu oleh direktur sana itu
dibolehkan untuk ikut ujian sanawiyah kelas 3. Jadi saya protes kepada direktur, kenapa dia boleh, saya tidak. Lalu direktur bilang, tunggu sajalah masamu gitu. Kemudian rupanya beliau ini ingin supaya sekolah madrasah Al-Wasliyah, Sanawiyah dan Aliyah itu tetap pemuncak dia dalam ujian imtihan umumi itu. Jadi anak-anak tamatan dia tetap mendapat nomor 1. Dan ternyata waktu kelas 3 Sanawiyah, ya, Abdul Muluk itu nomor 1 pada tahunnya kemudian tahun berikutnya saya nomor 1. Tapi karena dijanjikan saya kelas 2 nanti akan ikut ujian kelas 3 Qismu Ali, maka waktu kelas 2 saya minta, tidak dikasih. Karena itu saya ambil jalan pintas, saya mendaftar Qismu Ali di Perbaungan, belajar malam hari. Dari Perbaungan lah saya ikut imtihan umumi Al-Qismu Ali kelas 2 itu. Dan ternyata saya lulus. Itu tahun 1962. Saya lulus, sesudah lulus saya mendaftar di Fakultas Usuluddin Unipa. Tapi baru 6 bulan kemudian saya berangkat ke Jakarta. Nah, itulah dia perjalanannya ya Pak, awal mula. Dan saya sangat terkesan dengan ulama-ulama tersebut. Saya merasa apa yang saya peroleh adalah karena doa dan keberkahan mereka. Pernah suatu saat saya langsung berkunjung kepada rumah almarhum Ustadz Arsyad Talib Lubis dan berdiskusi. Kemudian saya minta doa pada beliau supaya saya doakan bisa sukses dalam belajar dan karir. Beliau mendoakan saya. Mungkin doa beliau itulah yang barangkali mengiringi saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Iya, ya. Selain itu Pak, nilai-nilai apa yang yang bisa menjadi Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari para pendiri Tuan Guru Al-Wasliyah tersebut Pak? Nilai-nilai saya lihat kesahajaan mereka. Mereka sangat sahaja sekali datang dengan tidak ada seperti sekarang barangkali bertanya berapa honor saya, tidak ada. Berapa yang diberikan itu yang diterima, semua ada semua melaksanakan tugasnya dengan sejuk, dengan memberikan ilmunya kepada muridnya, sehingga merasa kita itu melihat wajahnya saja sudah merasa diberkahi gitu. Nah, itu yang pengalaman yang paling sama saya, sehingga saya pernah seperti tadi berdoa minta didoakan oleh almarhum Ustadz Arsyad Talib Lubis, dan itu saya merasa apakah beliau ini memang sudah sampai ke tingkat wali, saya tidak tahu. Saya tidak pernah cerita kepada beliau tentang orang tua saya. Tidak pernah. Ketika saya bertemu dengan Ustadz Arsyad Talib Lubis, dia menunjukkan pada saya satu buku tentang 6 orang pejuang di Mesir. Ya. Buku itu saya pinjam. Tahu-tahu saya ke Jakarta lupa. Suatu saat ayah saya bertemu dengan beliau. Beliau saya nggak pernah cerita. Beliau terus nanya tentang saya kepada ayah saya dan bilang ada buku dulu dia pinjam katanya. Mungkin ada katanya. Dicari ayah saya, ternyata memang ada dan dikembalikan. Nah, itu jadi saya kok bisa tahu ya. Iya. Ingat dan tahu tanpa ada tahu sebelumnya kalau saya nggak pernah cerita tentang Bapak iya. Nah, itu dia. Jadi itu kesan yang paling dalam sama saya sampai saat sekarang ini.
Saya masih ingat senyumnya, masih ingat apanya. Ya. Kesahajaan mereka ya, Ya, Pak ya, ya yang saja mereka. tak terlupakan. Dan yang paling mengapakan saya dalam hidupnya, mungkin membahagiakan saya sekali. Suatu saat saya waktu itu sudah menjabat Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam di Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara. Suatu pagi datang ke rumah saya Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin. Datang ke rumah saya jadi kikuk ya. Seorang ulama datang pagi-pagi ke rumah saya. Saya sangat-sangat terharu, dan ketika duduk saya katakan, Tuan Syekh, kenapa berpagi-pagi harus kemari? Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ananda. Terima kasih apa Tuan Syekh? Sebenarnya kalau Ustadz memerlukan, panggil saja saya akan datang. Jangan datang begini karena saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Ananda. Aduh, Masya Allah. Apa kejadian rupanya, saya mencoba waktu itu sudah membantu anak beliau masuk jadi pegawai negeri. Rupanya itulah dia ingin mengucapkan, begitulah tawaduknya mereka. Begitu tawaduknya mereka. Saya betul-betul, kalau yang begitu terkenang, saya itu terus menjadi apa sama saya terus. Terus terkenang ya kan Pak ya? Ya. Benar. Dan kesahajaan dan akhlak mereka. Iya. Mereka tidak mau tahu, pokoknya untuk berterima kasih pun dia harus mendatangi orang yang membantu. Ya. Padahal kalau dipanggilnya saya akan datang. Dipanggil guru aja saya sudah gembira, apalagi dan gitu. Apalagi Tuan Syekh yang datang ke rumah kita ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke Pak, nah kemudian kira-kira apa nih harapan Bapak untuk ulang tahun Al-Wasliyah yang ke-91? Bapak sebagai perintis ya, Bapak sampaikan tadi Pak, sebagai perintis, pengalaman yang begitu banyak, langsung bertemu dengan para pendiri Al-Jamiatul Wasliyah. Kami mohon nih harapan dan doa Bapak untuk Al-Wasliyah yang ke-91 tahun ini Pak. Saya hanya mengharap dalam pendidikan. Kalau dahulu itu ijazah Qismul Ali itu sudah muadalah dengan ma'had di Al-Azhar ya. Artinya kalau tamatan dari Qismul Ali itu ke Al-Azhar, dia langsung bisa kuliah. Dan termasuk saya dengan teman saya 2 orang lagi, yaitu yang Nazri Adlani dan Ahmad Kamal Shah. Waktu kami ke Libya, karena Libya itu programnya sama dengan Al-Azhar, Universitas Libya itu, maka ijazah aliyah kami itu muadalah dengan LC, sehingga kami di sana diterima langsung masuk di Dirasat Ulia. Dirasat Ulia itu kalau selesai di situ bisa mendapat MA, Magister. Itu kelebihan dulu ijazah kita di sana. Al-Wasliyah diakui di Al-Azhar. Apakah sekarang begitu? Itu saya tidak mengikuti lagi kan, tapi saya berharap waktu saya Kepala Bidang Pendidikan di Kanwil, ini Qismul Ali ini saya prioritaskan. Kalau mereka ujian bersama, ujian bersamaan ya,
imtihan ujian persamaan aliyah, itu saya prioritaskan untuk bisa lulus. Padahal terkadang di situ seingat saya pendidikan umum sangat minim. Sehingga kalau mengikuti ujian persamaan di madrasah aliyah negeri itu, yang umum itu yang agak lemah. Tapi karena waktu itu saya berprinsip bahwa tamatan Qismul Ali ini tidak akan masuk ke Universitas Sumatera Utara, tapi pasti akan masuk ke IAIN agama, maka kalau agamanya bagus, luluskan. Itu saya programkan dulu dengan harapan bahwa Qismul Ali yang itu terus menjaga identitasnya itu yang sangat-sangat dulu diapakan oleh sangat-sangat terkesan orang kepada Qismul Ali dulu itu. Nah, itu. Jadi harapan Bapak ada lagi program seperti itu ya Pak? Iya ya. Program baca buku kuning itu sudah biasa. Saya memasuki perguruan tinggi IAIN, ya, waktu testing masuk itu testing agama. Waktu pertanyaan-pertanyaan itu saya senyum. Ini pertanyaan waktu saya ibtidaiyah ini, begitu. Pertanyaan waktu saya ibtidaiyah, maka waktu saya kuliah sampai dengan tingkat 3 waktu itu, perkuliahannya itu lebih tinggi ya, materi di Qismul Ali. Maka saya senyum-senyum saja. Pernah suatu saat ujian bahasa Arab ya. Ujian bahasa Arab, kami diuji satu persatu itu kan menghadapi penguji, diletakkan di situ kamus munjid, ya saya senyum aja. Kawan-kawan saya semua pada terkejut, itu buku apa itu? Nah, jadi kalau kawan-kawan saya terkejut semua, itu buku apa itu? Itulah kamus, saya bilang kan. Nah, jadi saya merasa tertolong sekali waktu saya kuliah. Nah, di pengetahuan agama itu, apa yang saya peroleh di pengetahuan agama di kuliah itu, apa yang sudah saya pelajari di Qismul Ali itu. Nah, itu. Jadi harapan Bapak, Al-Wasliyah memiliki program seperti itu lagi ya, ya Pak ya? Ya, seperti itu, ada unggulannya. Iya. Ya, ada ciri khas, keunggulan dari unggulannya. Al-Wasliyah. Ya, tidak tahu sekarang karena saya tidak lagi begitu masuk lagi ke dalam, kan saya tidak tahu bagaimana ya. Tapi kalau saya lihat dengan kami dulu, memang sudah banyak agak perubahan. Ya, waktu itu kalau kami pula dulu kan bukan saya saja, Aliuddin ke Madinah, dia bagus. Nah, terakhir Ustadz Jalaluddin kan bagus. Nur Indra dan sebagainya, bagus tamatan-tamatan itu. Jadi saya memang merasakan sekali lah kalau bisa agak dimatangkan di sana. Tapi mungkin agak juga ya, karena sekarang kan sudah perubahan digital dan sebagainya. Ya bagaimana supaya mentakhasuskan itu. Jadi ciri khas kalau tamatan Qismul Ali Al-Wasliyah, udah jangan lagi diragukan tentang keagamaannya kan begitu. Itu yang kita harapkan. Untuk pendidikan tinggi, apa harapan Bapak? Pendidikan tinggi, universitas, sekolah tinggi yang ada di bawah Al-Jamiatul Wasliyah, apa harapan Bapak nih? Saya ya
perguruan tinggi sekarang ini memang agak agak serba susah juga. Karena regulasi itu terkadang tiba-tiba, sehingga kita keteteran itu, ya. Karena saya mengelola perguruan tinggi juga, jadi tahu saya. Jadi untuk itu saya mengharapkan carilah satu ciri khas dari dari perguruan tinggi. Umpamanya macam UMN. Universitas ini kan umpamanya UMN, apa ciri khas kita di situ. Jadi kalau orang bertanya tentang UMN, oh itu dia katanya yang di situ. Jadi coba dicari itu yang tidak ada pada orang lain. Mungkin dulu saya pernah melihat, ya, meninjau Stein di Malang. Dia itu tamatan Stein itu bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, jadi orang ke sana. Saya datang ke sana, saya lihat mereka itu mengkhususkan itu bagi mahasiswa yang masuk ke sana 2 tahun itu harus diasramakan untuk mengapa bahasa itu. Baru sesudah 2 tahun mereka itu baru Jadi itu kekhususannya. Sekarang dia sudah menjadi UIN Malang, ya. Dan saya mengharap bisa UMN lah, di mana ada kekhususannya situ yang bisa menjadi ciri khas yang tak dimiliki PT-PT lain gitu ya Pak ya. Cari ciri khasnya itu. Ini kan semboyannya unggul. Sekarang kita Pak udah rebranding visi kita Pak, humanis, mandiri, islami. Humanis, mandiri, islami. Itu islaminya itu. Islami menjadi ciri khas, salah satu ciri khas kita Pak. Islaminya itu coba pegang erat lah itu, insya Allah. Jadi kalau orang masuk ke sini, dia itu akan berpikir Islami dan bertindak Islami gitu. Dan tentunya penerus Al-Wasliyah yang ada di UMN ini bisa meneladani sosok Pak Muin, kemudian juga sosok-sosok pendiri Al-Wasliyah ya Pak, dalam bekerja, beraktivitas sehari-hari supaya lebih baik lagi perkembangannya. Saya mengharapkan satu lagi agar jangan tertinggallah dalam IT ini kan, digital ini sangat-sangat perlu sekali, tapi jaga betul ciri Islaminya. Itu. Jadi kalau orang mau sudah cari aja UMN itu Islami kan. Masuk dia di situ walaupun fakultas tapi dia akan tetap menjaga Islaminya. Itu tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan memegang teguh nilai-nilai keislaman ya Pak ya. Islaminya. Benar. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, banyak sekali inspirasi dan pencerahan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang santai pada episode kali ini. Satu lagi Pak, boleh dong Pak ucapkan selamat ulang tahun nih dari Bapak, ucapan selamat ulang tahun untuk Al-Jamiatul Wasliyah. Silakan Pak. Oke, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Al-Jamiatul Wasliyah. Ulang tahun ke-91-nya. Sudah berusia tua dan makin matang. Moga-moga demikianlah Al-Wasliyah jaya sepanjang zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak bincang-bincang hari ini. Baiklah pemirsa UMN Channel, saya Nazriani Lubis, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.